Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar. Nomor induk mahasiswa 250321170025. Saya mahasiswa PPG Transformasi tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 11 dengan materi menghindari perkelahian antara pelajar, minuman keras dan narkoba. Demikianlah perkenalan secara singkat ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Duduk siap. Doa mulai. Baik anak-anak, Bapak bisa terlebih dahulu yang namanya Bapak sebut, angkat tangan dan bilang hadir. Andrian, hadir Pak. Aprilia, Hadir Pak. Bagas, Hadir Pak. Bagus, Hadir Pak. Dharma, Hadir Pak. Devi, Eka, Farel, Hadir Pak. Fitri, Husnul Fatimah, Ika Fitriani, Jamie Ega Pratama, Hadir Pak. Esa Erianti, Laura Raskita, Lintang Abdi. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, lebih dahulu apa kabar kalian? Apa kabar anak-anak semuanya? Ulangi sekali lagi. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah ya, sudah sehat semua kita pada pagi hari ini. Baik, kita speaking terlebih dahulu ya. Bapak contohkan dulu, lalu nanti Bapak bilang pada anak semua, tepuk pagi, ya, tepuk siang, terus tepuk sore, tepuk Nah, jadi tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Tapi malam nggak usah tepuk. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Terus, alhamdulillah, ya. Jadi yang pertama, kita pada pagi hari ini sudah dalam keadaan sehat walafiat, semangatnya luar biasa. Kita mau belajar pada pagi hari ini, ya. Baik. Di sini pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pembahasan kita bab 3 ya, tentang menghindari perkelahian antara pelajar, minuman keras dan narkoba. Adapun tujuan kita belajar
Ya. Tujuan kita belajar bab 3 ini, yang pertama kita akan menjelaskan tentang pelajar yang dicari dalam Islam. Artinya seperti apa sih pelajar yang sesungguhnya yang diharapkan dalam generasi ke depan tentang Islam? Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mendefinisikan perkelahian dan tawuran antar pelajar. Kemudian kita akan mendefinisikan tentang minuman keras. Selanjutnya kita akan mendefinisikan tentang narkoba. Baik anak-anak, pada siang hari ini kita bersama-sama akan belajar bab 3. Sudah Bapak sampaikan pembahasnya. Kemudian tujuan kenapa kita belajar tentang bab 3 ini, perkelahian antar pelajar, kemudian minuman keras dan narkoba. Anak-anak semua bawa bukunya? Baik, coba buka bukunya halaman 3. Silakan buka. Jelas ya? Bab 3 tentang perkelahian. Pertama ya, perkelahian antara pelajar. Kemudian yang kedua tentang minuman keras. Yang ketiga tentang narkoba. Dalam buku bab 3 ini, coba anak-anak lihat, di situ ada Al-Quran, ya, ada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ ada surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Baik, sudah ketemu anak-anak? Sudah. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang perkelahian. Di situ ada Al-Quran menjelaskan surat Asy-Syura ya, ayat 40. Ya, yang kedua Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Baik, coba anak-anak baca Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90. Ya, silakan. Nah, kita sudah dengar bersama firman Allah Subhanahu Wa Taala surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Coba kamu baca artinya. Gimana? Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu tenang. Baik ya anak-anakku sekalian, sudah secara jelas teman kalian membacakan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 dan 91, ya, di mana materi kita pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tawuran antara pelajar.
anak-anak semua, ya, kita adalah seorang pelajar. Dalam Islam tidak diperbolehkan kita selalu membuat kesalahan. Apalagi dalam suatu sekolahan, biasanya ada sebuah organisasi ataupun ada sebuah kelompok. Ya. Bagaimana caranya biar kita tidak menimbulkan suatu permasalahan dan tidak menimbulkan permusuhan dan tidak akan timbulnya suatu permasalahan dalam pergaulan. Kita menghindari hal sedemikian rupa agar kita terhindar dari perkelahian antara pelajar. Maka jangan sekali-sekali kita sebentar-sebentar mendengar omongan kawan kita atau kelompok kita yang akan menimbulkan merugikan baik diri kita sendiri ataupun sebuah kelompok kita. Itu ya. Kita tidak diperbolehkan dan tidak diperbolehkan anak-anak sekalian dalam Islam berkelahi itu tidak bagus, apalagi kita seorang pelajar. Paham anak-anak semua? Lalu yang kedua adalah tentang minuman keras. Yang namanya minuman keras itu yang akan merugikan badan kita, jismun kita. Khamr, ya, minuman yang tidak bagus kita minum. Itu dilarang keras dalam Islam. Innamal khamru wal maisir, ya. Innamal khamru wal maisir. Kita dilarang keras, mendekati pun tidak boleh kita. Mendekati minuman keras itu tidak boleh, apalagi meminumnya. Sangat merugi diri kita. Sangat merugi diri kita apabila kita meminum minuman khamr tersebut. Mendekati aja tidak boleh, apalagi kita dalam Islam, siapa sajakah orang yang merugi, yang akan mendapatkan dosa terkait minuman keras? Pertama, yang membeli dapat dosa, ya. Yang membawa, yang melihat, yang memegang, lebih-lebih yang meminum. Karena diharamkan dalam Islam. Tadi sudah dipaparkan oleh teman kita tentang ayat berkaitan dengan. Lalu paham yang kedua ya? Paham nggak? Lalu yang ketiga tentang narkoba. Kita ketahui bersama bahwa zaman sekarang ini banyak anak-anak muda yang sudah mengkonsumsi narkoba. Oleh karena itu, baik secara Islam ataupun secara negara, apabila kita melanggar mengonsumsi narkoba, selain merugikan diri kita, di badan kita yang rusak, badan kita kurus kering, ya, kita susah tidur, kita seperti orang gila, ya. Kenapa? Kita kurang pemikiran. Maka kita hindarilah mengonsumsi narkoba. Kalau dalam Islam dilarang keras, dalam hukum duniawi apabila kita terjerat mengonsumsi narkoba, maka kita dapat undang-undang pasal, kita akan masuk. Maka oleh demikian, pada kesempatan yang sangat mulia ini, sesuai pembahasan kita pada pagi hari ini, marilah anak-anakku sekalian, kita jauhkan baik perkelahian antara pelajar maupun tentang minum keras, apalagi tentang narkoba. Karena itu semua ketiga-tiganya itu baik secara Islam dilarang keras maupun secara dunia. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, kesempatan kita lah menjaga diri kita, ya, dari hal-hal yang tidak bagus, hal-hal yang akan merugikan diri kita. Kita tinggalkan perbuatan itu, jadilah kita sebagai insan yang benar, insan yang kedepannya diharapkan oleh diri kita sendiri, orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita, bangsa, agama, dan lain sebagainya. Kira-kira paham anak-anak? Ada yang perlu tanyakan? Silakan. Ya, silakan. Siapa sebutkan namanya? Ya. Apa upaya-upaya pencegahan
perkelahian antar pelajar. Ya, terima kasih nak. Baik. Pertanyaan pertama adalah apa sajakah pencegahan kita biar kita tidak berkelahi antar pelajar? Pertama, hindarkan dari hal yang akan menimbulkan permasalahan, baik secara individu ataupun kelompok. Ya, salah satu. Yang kedua, jangan sekali-sekali membicarakan, menyampaikan perkataan-perkataan yang tidak benar kepada baik individu ataupun suatu lembaga, suatu organisasi atau suatu kelompok. Paham? Baik, anak-anakku sekalian, kalau sudah paham ya tentang materi kita pada pagi hari ini, kita akan presentasikan bab 3 ini. Yang pertama tentang perkelahian, kemudian menjelaskan. Kemudian Bapak bagi kelompoknya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Silakan buat kelompok. Silakan. Sambil berjalan anak-anak sekalian ya. Karena kelompok 1 tentang definisi perkelahian ya. Artinya ambil intisari daripada perkelahian itu apa? Definisinya contohnya. Berikan contohnya ketika nanti memaparkan hasilnya di depan. Begitu juga tentang minuman keras, begitu juga tentang narkoba.
sama-sama biar bagus hasil presentasinya nanti. Nanti ada penilai sendiri dari Bapak di mana masing-masing kelompok ini apabila menyajikan hasil presentasinya bagus, nanti ada nilai tersendiri dari Bapak. Karena itu akan anak sajikan di depan biar bagus hasil presentasinya. Baik anak sekalian, sudah ya? Sudah? Sudah ada kesimpulan hasil dari presentasinya? Belum. Nah, dikaji ulang lagi, ya, biar bagus hasil presentasinya. Ditulis yang rapi, salah satu masing-masing kelompok yang jadi tutulannya untuk disajikan, ada dipaparkan di depan teman-teman kalian setelah sudah selesai semua. Sudah? Ini sangat bagus sekali nih Al-Quran ini. Al-Quran ada terjemahnya, ya. Biar perlu nanti hasil presentasi dari masing-masing kelompok, kalau mau dijabarkan, ya, ayat firman Allah atau hadis Nabi, kita tahu pada cantum di situ. Sebagai contoh ini, bahwa kelompok 3 narkoba namanya. Dalam hadis Nabi bahwa narkoba itu seperti ini apabila kita mengkonsumsinya, atau firman Allah seperti ini kalau kita mengkonsumsinya, seperti itu ya. Itu lebih bagus, lebih lengkap, lebih sempurna, ya. Diteliti ulang lagi. Ceria-ceria hari ini, anak kelas 11 4 ini.
Tindakan yang haram dilarang karena termasuk perbuatan keji, saling melukai dan bahkan membahayakan jiwa yang bertentangan dengan ajaran perdamaian, kasih sayang dan merugikan orang lain. Tawuran melanggar prinsip-prinsip dasar Islam, termasuk larangan menyakiti sesama, menghasut perselisihan dan memicu permusuhan antar kelompok. Faktor penyebab rasional choice, yaitu faktor internal yang ada di diri seseorang. Santai aja nah, kamu sudah siap. Santai aja. Seperti kemauan sendiri untuk melakukan perkelahian. Sosial disorganisasi. Faktor eksternal, adanya perkelahian disebabkan oleh lingkungan. Stain, yaitu tekanan diri lingkungan, misalnya pelajar yang memperlihatkan hati kekayaannya. Upaya-upaya pencegahan. 1. Mengembangkan potensi dan prestasi rasional setiap pelajar, menyediakan tempat untuk menyalurkan minat dan bakat. 2. Mengikuti organisasi yang sesuai dengan minat dan bakat. 3. Menjaga keharmonisan keluarga. 4. Tidak membanding-bandingkan seorang pelajar dengan pelajar lainnya. 5. Memberikan pendidikan baik di sekolah. Penanggulangan pelajar yang menyimpang. 1. Kepercayaan. 2. Ketulusan hati. 3. Empati. 4. Kejujuran. 5. Mengutamakan prestasi pelajar. Dampak negatif: menimbulkan cedera fisik dan psikologis, terutama gangguan keamanan di masyarakat, serta kerugian finansial. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1 sudah selesai memaparkan hasil presentasinya. Silakan jika ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok 2 dan 3, dipersilakan. Saya izin bertanya. Saya spesialis dari kelompok 3. Apa faktor penyebab perkelahian antar pelajar? Izin bertanya. Saya spesialis dari kelompok 3. Apa faktor penyebab perkelahian antar pelajar? Terus kelompok 2, ada pertanyaan, tanggapan, atau silakan. Saya dari kelompok 2. Angkat suaranya sedikit, biar dengar. Apa upaya pencegahan perkelahian antar pelajar? Ada yang lain? Cukup? Silakan dijawab terlebih dulu atau ditanggapi dari kelompok 1. Silakan yang mau menyampaikan. Kalau bisa begini ya. Umpamanya tadi yang cewek memaparkan, terus kalau pertanyaan tanggapan silakan yang laki, biar hidup suasana kelompoknya, biar ada argumen semua. Jadi pemikirnya lebih lebih mantap itu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tentang minuman keras. Baiklah, saya yang bernama Usman Fatimah
Sebagai moderator dan di samping saya ada rekan saya yang bernama Saya Rizka Cahaya Iklan sebagai pembaca. Saya Eka Okiana sebagai penulis. Saya dan Mas Edi sebagai penjawab. Saya boleh Kalima sebagai penjawab. Minuman keras dalam bahasa Arab disebut dengan khamr. Diserat ke dalam bahasa Indonesia menjadi khamar. Khamar adalah minuman yang memabukkan dan merusak akal sehat. Meminum khamar hukumnya haram. Pengaruh negatif dari minuman keras. Yang pertama, merusak organ tubuh, mengganggu fungsi saraf, dan dapat menimbulkan kematian. Yang kedua, menyebabkan kemanduan. Yang ketiga, menimbulkan sikap gigi boros dan mubazir. Yang keempat, mendorong kepada perbuatan maksiat lainnya. Yang kelima, mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat menjauhi minuman keras. 1. Mendatangkan kesehatan jasmani dan rohani, sebab terhindar dari penyakit yang disebabkan minuman keras. 2. Hati dan pikiran menjadi tenang serta dapat berpikir dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Ada keluarga atau masyarakat yang jauh dari perilaku tercela, hidup tenang, aman, dan jauh dari permusuhan. Cara menjauhi minuman keras. 1. Tidak mencoba-coba minum khamar. 2. Memilih teman-teman yang baik. 3. Senantiasa mengingat dampak negatif meminum khamar. 4. Mengisi waktu luang dengan hal bermanfaat. 5. Memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Saling mengingat antar penduduk. Baiklah, saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan dari kelompok 1, kelompok 3 ada yang tanggapan atau pertanyaan, silakan. Sebutkan nama dari kelompok mana? Perkenalkan, nama saya Nurul ini dari kelompok 1 ingin bertanya apa pengaruh negatif dari minuman keras. Ditampung dulu ya. Nanti dijawab. Kelompok 3 sudah menanggapi pertanyaan? Sudah? Belum, Pak. Belum ya. Silakan yang akan menanggapi berdiri seperti namanya. Kalau saya minta saudara dari kelompok 3, apa manfaat menjauhi minuman keras? Silakan, sudah ada 2 pertanyaan. Didiskusikan terlebih dulu untuk persiapan jawaban bergantian, bisa latih ya. 1. Merusak organ tubuh, mengganggu fungsi saraf dan dapat menimbulkan kematian. 2. Menyebabkan kemandulan. 3. Menimbulkan sikap hidup boros dan mubazir. 4. Mendorong pada perbuatan maksiat lainnya. 5. Mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup? Puas? Puas ada jawabannya? Puas. Terima kasih. Saya pada minta untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Manfaat menjauhi minuman keras. 1. Melakukan kesehatan jasmani dan rohani sebab terhindar dari penyakit yang disebabkan minuman keras. 2. Hati dan pikiran menjadi tenang serta dapat berpikir dan mendapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Keadaan keluarga atau masyarakat yang jauh dari perilaku tercela tidak hidup tenang, aman, dan jauh dari permusuhan. Gimana? Puas menjawabnya? Cukup? Puas. Alhamdulillah. Baiklah, bisa ada yang ingin bertanya lagi? Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
yang aktif terlebih dahulu. Perkenalkan terlebih dahulu. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang narkoba. Dalam tugas kita sebagai moderator dan rekan-rekan saya bernama Saya Muhammad Ibnu Bapak sebagai kedua. Narkoba merupakan akronim dari Maju sedikit ya. Maju. psikotropika dan obat terlarang. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau benda tanaman yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri yang bersifat adiktif serta dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental. Kesimpulan dari narkoba adalah ancaman serius yang dapat merusak kesehatan kehidupan sosial dan masa depan generasi muda. Menjauhi penyalahgunaan narkoba. 1. Menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Memilih lingkungan pertemanan yang baik. 3. Mempelajari bahaya penyalahgunaan narkoba. Dampak negatif dari narkoba, dampak terhadap jiwa, fisik, dampak sosial, dan dampak fisik. apa ada yang ingin bertanya? Saya Rizka dari kelompok 2. Sebutkan jenis-jenis narkoba. Saya Kasih dari kelompok 1. Sebutkan dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Ya, sudah ada 2 pertanyaan, silakan dijawab. Terlebih dahulu, siapa yang akan menjawab? Ya.
Silakan. Duduk siap. Doa mulai. Selesai. Rizam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ya. Pak Irwin, Pak Pelajar kita pada